Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jutaan batang rokok dan minuman beralkohol impor ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai Kota Parepare. Ganja seberat 6 kg lebih dimusnahkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan dari bulan Oktober hingga November 2024. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kota Palopo. Jutaan batang rokok dan minuman beralkohol impor ilegal dimusnahkan di kantor Bea Cukai Kota Parepare. Barang-barang ilegal ini dikirim melalui ekspedisi ke daerah-daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Dengan berhati-hati petugas membuka minuman beralkohol ini dan langsung menuangkannya di atas jutaan rokok yang dibakar. Minuman beralkohol dan rokok ini merupakan barang-barang ilegal yang akan dimusnahkan. Sebanyak 398 liter lebih minuman kemasan impor dan 1,6 juta batang rokok ilegal ini dimusnahkan di kantor Bea dan Cukai Kota Parepare Selasa lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Jika ditotalkan, rokok ilegal yang terkumpul dan dimusnahkan ini diperkirakan senilai 2,2 miliar rupiah lebih. Sementara minuman beralkohol impor diperkirakan senilai 46 juta lebih. Barang yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi di seluruh wilayah cakupan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madyapa Bean C Parepare. Penyitaan dan pemusnahan barang ilegal ini sebagai upaya mengamankan pendapatan sektor pajak. Apalagi target pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya meningkat. Kami mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai, dan ini tentunya sangat penting karena setiap tahun kita mendapatkan peningkatan ya target penerimaan dari sektor cukai. Nah, disinilah upaya kita adalah salah satunya adalah melakukan pengawasan semaksimal mungkin, bekerjasama dengan seluruh aparat, ya, TNI, Polri, kemudian juga koordinasi dengan kejaksaan, dengan Pemda juga, dari Satpol PP dan juga bagian perekonomian, itu juga membantu kita selama ini, sehingga hasilnya bisa optimal dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun terakhir, pengiriman rokok ilegal memiliki modus baru, yakni mengirim rokok ilegal melalui perusahaan jasa pengiriman ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Warga Kelurahan Ponjalai, Kota Palopo dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria lanjut usia di dalam rumahnya. Korban diduga sudah 3 hari meninggal saat ditemukan oleh sang istri. Ibu, kami ini mau melakukan tugas ibu ya. Wanita yang merupakan anak korban ini justru bersitegang dengan polisi. Ia tak terima dengan kematian ayahnya dan menyalahkan ibu tirinya yang dinilai lalai dalam menjaga ayahnya. Sebelumnya warga Jalan Peda-Peda Lorong 2 Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria. Korban bernama Misran Rustam, 59 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Mayat pria lanjut usia ini pertama kali ditemukan sang istri yang baru pulang dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya sang istri curiga dengan bau tidak sedap yang muncul dari dalam rumahnya. Karena pintu rumah terkunci dari dalam, ia pun lalu meminta bantuan iparnya untuk membuka paksa pintu depan. Betapa terkejutnya sang istri saat menemukan tubuh suaminya sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Sejumlah warga juga sempat mencium bau tidak sedap saat melewati rumah korban. Namun warga tidak menduga jika bau tidak sedap itu muncul dari jasad korban. Kalau berdasarkan informasi, sebenarnya tinggal bersama istri dan saudaranya. Cuman karena kebetulan beberapa hari yang lalu istrinya berangkat ke Palu dalam rangka menghadiri pesta pernikahan keluarga. Jadi nanti pas istrinya datang baru ketahuan kalau almarhum ini
sudah tidak ada. Diperkirakan sudah berapa lama, Bu? Kalau berdasarkan informasi dari warga itu sekitar 3 hari, karena dari hari Jumat ya sekitar hari Jumat. Setelah ditemukan, mayat korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sauri Gading guna diperiksa lebih lanjut. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Ya, sebanyak 604 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS yang akan bertugas di Kabupaten Maros resmi dilantik Bawaslu. Sebelum dilantik, ratusan PTPS ini telah menerima pembekalan berupa bimbingan teknis hingga strategi pengawasan terhadap potensi terjadinya pemungutan suara ulang atau PSU. Tanggung jawab sebagai pengawas dalam Pilkada 2024 sudah resmi diberikan kepada ratusan warga Kabupaten Maros. Sebanyak 604 pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS ini dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros. Pelantikan dan pembekalan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Makassar selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 dan 18 November 2024. Pelantikan PTPS bertujuan untuk mempersiapkan para pengawas agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Sufirman, menyampaikan pengawasan yang efektif sangat diperlukan dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Nantinya setiap TPS akan diawasi oleh 1 pengawas TPS yang sudah melalui proses seleksi yang ketat dengan harapan dapat menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Sebelum resmi dilantik, para pengawas telah menerima pembekalan agar siap bertugas. Pembekalan berupa bimbingan teknis yang mengedepankan pemahaman tentang tugas, wewenang, dan kewajiban atau TWK. Pembekalan juga mencakup strategi pengawasan terhadap potensi terjadinya pemungutan suara ulang atau PSU, serta pengenalan kode etik pengawasan dan sistem pelaporan Form A. Para pengawas TPS juga diperkenalkan dengan aplikasi Siwasli, sebuah inovasi Bawaslu untuk mempermudah pengawasan berbasis teknologi. Dengan adanya pelatihan dan pembekalan ini, Bawaslu Kabupaten Maros berharap bisa menciptakan pemilihan serentak yang lebih baik dan lebih transparan. Pada Pilkada 27 November 2024 mendatang, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan di Kabupaten Maros, yang diikuti 1 pasangan calon dengan melawan kota kosong. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.